Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer di laut, daratan, dan di bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di bumi meningkat 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, dan di atmosfer. Penyebab pemanasan global akibat aktivitas manusia inilah yang sering menjadi perhatian utama. Aktivitas manusia yang terlihat biasa dan sudah menjadi kebiasaan seperti sering berbelanja, menggunakan pendingin ruangan, berkendara menggunakan tisu, dan menyalakan listrik setiap hari. Ternyata, ini adalah penyebab pemanasan global. Efek rumah kaca sebagai suatu sistem di bumi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Suhu atmosfer bumi akan menjadi lebih dingin jika tanpa efek rumah kaca. Tetapi, jika efek rumah kaca berlebihan dibandingkan dengan kondisi normalnya, maka sistem tersebut akan bersifat merusak. Melihat sebagian besar emisi gas rumah kaca bersumber dari aktivitas hidup manusia, maka pemanasan global harus ada upaya solusinya dengan temuan-temuan terbaru di bidang kesehatan membuat manusia bisa memperpanjang angka harapan hidupnya lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Tetapi, pemahaman ini mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang menghantui kita di abad ke-21. Pemanasan global diketahui membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan mereka untuk beradaptasi, termasuk terumbu karang air hangat, hutan tropis, hingga kondisi lingkungan di pegunungan dingin dan kutub. Akan tetapi, perubahan iklim membawa masalah kesehatan bagi manusia. Laporan itu menuliskan konsekuensi yang kita tanggung jika kita gagal mengambil tindakan akan parah dan memperburuk ketidakadilan sosial. Akan ada banyak kemiskinan yang timbul akibat perubahan iklim. Tugas pemerintah adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar meminimalisasi dampak pada manusia, sambil membuat rancangan jangka panjang pada pengurangan emisi. Mempersiapkan perubahan iklim bukan hanya soal membangun tembok laut atau sistem irigasi. Kebanyakan proyek untuk adaptasi dengan masa depan saat ini justru berskala kecil, terfragmentasi, dan hanya berfokus pada jangka pendek. Selain itu pula, sepertiga dari populasi dunia saat ini berdampak tekanan panas. Walau peningkatan emisi tak bisa terhindari, semua bergantung pada tindakan yang diambil untuk membatasinya. Diprediksikan emisi akan terus meningkat dari 48 hingga 76% dari populasi yang diproyeksikan untuk tahun 2100. Secara kesehatan, vektor penyakit seperti nyamuk mendapat manfaat dari musim hangat yang lebih lama dan jangkauannya lebih meluas akibat pemanasan. Hal ini berisiko bagi penyebaran penyakit yang dihasilkan nyamuk seperti DBD dengan cakupan lebih luas. Pemahaman tentang perubahan iklim menyebabkan penyakit bukanlah pertama kalinya dipahami. Para ilmuwan juga mendapati bahwa virus tersebar seperti pagebluk COVID-19 disebabkan oleh perubahan iklim. Penyakit zoonosis bisa tertular akibat interaksi manusia dengan hewan yang telah kehilangan habitatnya
atau bermigrasi akibat peningkatan suhu global. Untuk pencegahan, selagi perubahan iklim menjadi semakin mematikan, pemerintah harus menciptakan perawatan kesehatan dan tata kota yang lebih kuat untuk menyelamatkan banyak jiwa. Semua hal itu bisa dilakukan sambil memperkuat pelestarian alam dengan pemulihan hutan, membantu migrasi spesies terdampak, dan melindungi daratan dan perairan untuk menciptakan ruang bagi spesies untuk beradaptasi. Adapun cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Yang ketiga, mematikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Yang keempat, hemat air. Yang kelima, reuse. Yang keenam, reduce. Dan yang ketujuh, recycle.